Hai, mahasiswa baru ya? Yuk ikut aku explore gedung B yang biasanya dipakai untuk jurusan administrasi niaga. Yuk! Yang pertama ada spot mading, salah satu spot yang menarik di jurusan administrasi niaga. Kamu di sini bisa lihat informasi-informasi seputar administrasi niaga, mulai dari lomba, event, sampai ke magang-magang. Banyak banget ya. Next, kita punya Taman AN. Taman yang biasanya dipakai teman-teman jurusan administrasi niaga buat kumpul-kumpul bareng. Entah itu diskusi bareng, nugas bareng, ataupun ngobrol-ngobrol santai bareng. Nah, selanjutnya kita masuk ke gedung B. Gedungnya jurusan administrasi niaga. Yuk! Oke, kalau pertama kali kamu masuk gedung B, kamu bakal lihat reading corner dan tempat penyimpanan helm buat taruh helm kamu. Terus di sebelah sini ada mading dan kotak aspirasi buat tuangin aspirasi kamu nanti. Oh iya, di lantai pertama ini terdapat 10 ruangan kelas yang bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan perkuliahan. Ruangan-ruangannya dilengkapi dengan fasilitas seperti meja, kursi, papan tulis, proyektor, dan yang lainnya untuk mendukung proses belajar yang nyaman dan berkualitas. Sekarang kita ada di lab pengetikan. Yuk, ikut masuk. Hai, selamat datang di lab pengetikan. Lab pengetikan ini berada di ruang B115. Lab pengetikan biasanya digunakan para mahasiswa Prodi Administrasi Bisnis semester 1 dan juga Prodi Manajemen Aset di semester 3 untuk melatih keterampilan, ketelitian, dan kerapihan mengetik menggunakan mesin ketik manual dengan kecepatan dan akurasi yang tinggi. Mereka dilatih untuk mengetik tanpa melihat keyboard sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pekerjaan. Selain kelas dan lab, di gedung B ini juga ada musola yang biasanya dipakai oleh mahasiswi jurusan administrasi niaga. Di ruangan ini biasanya digunakan para mahasiswa untuk mengurusi berbagai keperluan administrasi, seperti surat izin ataupun surat pengantar. Di sini juga para mahasiswa dapat melakukan peminjaman peralatan pendukung pembelajaran, seperti proyektor, speaker, HDMI, dan sebagainya. Halo mahasiswa baru administrasi niaga. Yuk kita lihat-lihat labnya anak aset. Lab ini digunakan untuk menyimpan berbagai peralatan yang digunakan dalam kegiatan program studi manajemen aset seperti meteran manual dan juga meteran laser untuk pengukuran aset di lapangan. Meskipun alat-alat tersebut disimpan di sini, pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab pihak laboratorium. Fun fact nih, Prodi D4 Manajemen Aset itu dikenal sebagai tekniknya AM loh. Karena kita ini sering banget turun ke lapangan. Gak heran sih, karena kegiatan praktik di sini lebih dominan. Serunya lagi, program studi ini memiliki 3 kelas di tiap angkatan. Bahkan banyak lulusannya yang langsung dapat kerja setelah wisuda. Manajemen aset membuka peluang karir sebagai penilai, pengelola, atau konsultan aset di perusahaan, pemerintah, dan perbankan. Sekarang kita ada di lantai 3, lantai yang paling tinggi di gedung B. Salah satu fasilitasnya itu ada di depan, ada lab multimedia. Yuk! Pada lab ini, teman-teman mahasiswa bisa mengerjakan berbagai proyek dan melakukan simulasi dalam suasana kolaboratif dan interaktif. Halo, selamat datang di Lab Manajemen Pemasaran. Lab ini digunakan untuk sarana praktik mahasiswa program D3 Manajemen Pemasaran dan juga D4 Manajemen Pemasaran Internasional.
Pada lab ini, biasanya mahasiswa dapat menguji berbagai strategi pemasaran, seperti pelaksanaan kampanye iklan, penawaran promosi, pengembangan produk, serta pengamatan terhadap perilaku konsumen. Fun fact untuk program studi MPE, kita itu belajar bisnis secara lebih dalam. Tapi nggak cuma tentang hitung-hitung uang aja, kita juga belajar bagaimana kita memahami perilaku manusia sampai kita jadi marketer yang baik. Nah, selain itu, program studi MPE ini agak sedikit berbeda dengan program studi AN yang lain. Mengapa? Karena di dalamnya terdapat big day yang dimana anak-anak MPE ini lebih sering atau biasanya membuat bisnis plan dan juga event-event. Oh ya teman-teman, ada fun fact tambahan nih untuk program studi MPI. Salah satunya adalah sistem belajar bilingual, dan progresinya pun telah banyak melakukan praktisi dan yang pasti memiliki relasi internasional. Di lantai 3 ini terdapat lab perkantoran yang biasanya digunakan oleh program studi D3 ataupun D4 administrasi bisnis untuk menunjang mata kuliah manajemen perkantoran ataupun manajemen kearsipan. Di lab perkantoran ini, mahasiswa berlatih berbagai keterampilan dunia kerja, seperti analisis data, manajemen dokumen, dan simulasi lingkungan kantor. Sekarang kita ada di lab simulasi bisnis, yang biasanya digunakan program studi D4 Business Administration dan D3 Administrasi Bisnis untuk mata kuliah simulasi bisnis. Sama seperti lab perkantoran, biasanya ruangan ini digunakan untuk melatih kemampuan kita, seolah-olah kita melakukannya di dunia kerja. Ada yang menjadi manajer, karyawan, dan juga sebagainya. Nah, selanjutnya kita bakal ke ruangan yang isinya itu ada 3 ruangan lagi. Penasaran nggak? Penasaran. Yuk. Ruangan ini biasanya digunakan oleh teman-teman program studi D4 Manajemen Aset dalam kegiatan Problem Based Learning pada mata kuliah Prinsip-Prinsip Pemasaran. Di sini mereka mendiskusikan berbagai study case yang diberikan dosen secara berkelompok. Gimana nih setelah kita eksplor AN ini dari Kak? Jujur keren sih Kang, banyak banget ya fasilitasnya di gedung AN. Terus bikin kamu lapar nih? Di sini ada kantin nggak Kang? Terus ada dong tuh di depan kita bakal ada kantin kita tuh spesial. Ada minimarket Kembang. Mau cobain nggak? Mau Kang? Ya, cobain deh. Halo, selamat datang di Lab Business. Yuk kita masuk. LabBiz alias Lab Bisnis merupakan wadah untuk mahasiswa D3 dan D4 Administrasi Bisnis belajar langsung gimana caranya mengelola toko retail. Biasanya hal ini berlangsung selama kurang lebih 1 semester secara bergantian tiap kelasnya. Yang serunya lagi, LabBiz nyediain banyak banget kebutuhan mahasiswa, mulai dari makanan, minuman, alat tulis, aksesoris lucu, sampai jasa print dan fotokopi. Fun fact nih, buat kalian mahasiswa Prodi BA dan AB, kalian bakal langsung praktek di lab ini dan juga di lab cafe dengan berjalan secara langsung dan membuat menunya secara berkelompok. Selain itu, di Prodi BA dan juga AB ada mata kuliah yang tugasnya unexpected guna untuk melatih keberanian kalian. Kira-kira apa ya? Nah, sekarang kita ada di gedung P2T. Salah satu ruangannya itu dikhususkan untuk program studi usaha perjalanan wisata dan juga destinasi pariwisata untuk menunjang masa perkuliahan. Yuk. Salim. Halo, selamat datang di Travel Lab. Pada ruang ini biasa digunakan untuk praktik membuat simulasi paket wisata, melayani pelanggan, hingga mempelajari sistem tiketing secara langsung.
Fun fact, program studi UPW dan Despan sering dijadikan panutan lain oleh mahasiswa administrasi niaga dalam hal grooming loh. Hal ini terlihat dari cara berpakaian yang rapi dan penampilan yang tertata. Mengingat program studi kami cukup tegas dalam menerapkan standar grooming. Oh iya Kang, makasih ya hari ini udah ajak aku eksplor gedung jurusan administrasi niaga. Aku jadi lebih tahu deh soal jurusan aku. Oke, sama-sama. Untuk itu kami ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru jurusan Administrasi Niaga tahun 2025. Dan kami tunggu partisipasi aktif kalian untuk mengharumkan jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung. Kami tunggu di perkuliahan nanti ya. See you, Anars!